selamat siang. Apa kabar Anda semuanya hari ini? Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan selalu bersemangat. Saya Reni Maharani Ulahyanan dalam acara Talk with Us. Hari ini sudah hadir bintang tamu kita yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasikan kita untuk hari ini. Ada Mbak Aprilia Anissa Putri, Mbak Fani Angelica, Mbak Eka Yuliana, Mbak Tista Puspita Kalisa Widyaningrum, dan juga ada Mbak Diana. Oke. Dan mudah-mudahan pendengar kita hari ini dapat berpartisipasi dan boleh ikut bergabung di layanan telepon kita di 48033. Dan tema kita pada hari ini adalah doa harus jelas, usaha harus nyata. Jadi ternyata berdoa itu harus sungguh-sungguh dan jelas apa yang disampaikan, lalu diikuti dengan usaha yang nyata. Nah, di mana hari ini pendengar kita akan sharing dan membicarakan tema yang menarik, yaitu doa harus jelas, usaha harus nyata. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa doa itu bisa memungkinkan hal yang tidak mungkin. Oke, hari ini langsung saja kita sambut bintang tamu keempat kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mbak Fani, Mbak Aprilia, Mbak Eka, dan juga Mbak Diana, dan juga Mbak Tisa. Dan sekarang kita masuk dengan bintang tamu yang pertama kita, ada Mbak Aprilia Anissa Putri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Reni. Selamat siang Mbak April, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Reni sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sangat baik. Oke, kita langsung saja ya Mbak dalam pertanyaannya. Oke, siap. Mbak April, pindah dari usaha lain ke yang lain, menarik sekali ya. Doanya nggak jelas, pasti akan berantakan. Gimana menurut Mbak April? Ya, jadi seperti ini ya Kak Reni. Kita ini kan sebagai orang yang beriman. Jadi kita itu harus melandaskan diri kita dengan doa. Tetapi perlu diketahui kalau dalam doa itu sendiri bisa dibilang kalau doa itu kan sebuah permintaan atau permohonan ya Kak Reni. Nah, kalau dalam bahasa dunianya itu kayak proposal. Misalnya nih proposalnya nggak jelas. Nah, pasti kan pihak perusahaan juga akan menolak kan karena pasti bingung. Jadi seperti itu kalau dalam membuat doa ya harus sesuai dengan tempatnya dan sejelas mungkin. Kalau doanya ke arah akhirat itu kan udah detail, jadi perlu. Tapi kalau misalnya minta bahagia nih, nah bahagianya itu yang kayak gimana? Misalnya ya Kak Reni sedang ada masalah dan sedang terpuruk, sedang punya utang banyak ya Kak Reni. Terus Kak Reni ini berdoa ke Allah, minta ke Allah, ya Allah lunasilah utang saya. Nah ini kan kurang jelas ya. Tapi kalau misalkan ada seorang karyawan, dia punya utang banyak, doanya itu ya minta gaji yang besar, biar bisa ngelunasi hutang-hutangnya dan sebagainya. Bisa juga kalau minta dipromosiin biar dia bisa naik jabatan, seperti itu. Jadi harus jelas ya Kak Reni. Nah, Iya. di samping itu juga harus diikuti dengan usaha-usaha yang nyata, dengan peningkatan-peningkatan tertentu yang selaras dengan yang akan kita capai. Jadi tentu juga mengukur seperti adanya pengeluaran, misalnya pembelanjaan, juga mengukur pendapatan juga harus diatur ya Kak Reni. Jadi seperti itu yang saya maksudkan, bahwa doa itu ya harus sejelas mungkin disampaikan, diterapkan dengan langkah-langkah yang selaras menuju ke arah yang kita inginkan. Doanya itu harus diperjelas, usahanya juga harus siap. Seperti itu Kak Reni, terima kasih. Terima kasih Mbak Aprilia Anissa Putri yang sangat luar biasa untuk kasih inspirasi hari ini. Dan kita lanjut kepada yang kedua ya. Oke, di sini sudah ada Mbak Fani Angelica, narasumber kita yang kedua, yang akan memberikan kita sedikit materi tentang tema kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Reni. Ini hari ini Mbak.
Baik, Alhamdulillah. Mbak Reni sendiri bagaimana kabarnya? Baik ya. Oke, Mbak Fani. Kita langsung saja kepada tema kita hari ini ya. Doa harus jelas jelas, usaha harus nyata. Nah, di sini doa tetap jelas ya, sehingga menjadi karunia suatu yang luar biasa. Nah, menurut Mbak itu seperti apa ya? Ya, seperti yang sudah Allah firmankan kan, berdoalah padaku, maka aku akan beri. Malah nih, misalnya kalau kita nggak minta sama Allah, kita tuh malah dianggap sebagai makhluk yang sombong. Jadi, kita tuh nggak boleh kalau kita nggak minta. Kita tuh setiap harinya harus meminta dan berdoa sesuai hajat dan keinginan kita saat itu. Apalagi kita sebagai makhluk Tuhan yang masih dikaruniai untuk bisa melihat hari esok. Doa yang paling utama buat kita yang masih diberi kesempatan itu adalah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat besok. Jadi doa yang paling utama kita tuh itu, apalagi apalagi kita hidup di dunia ini, kita tuh sambil nunggu kan, kita nggak tahu nih kita sampai kapan kan hidup di dunia. Pasti kan kita punya batas hidup kan, kita punya umur, kita sampai kapan nih kita di dunia. Nah, sambil nunggu waktu itu, kita tuh harus melakukan hal-hal untuk survive kita gitu. Melakukan banyak yang bisa menggali kemampuan kita. Kayak misalnya nih, Mbak Reni berdoa, ya Allah dekatkanlah jodoh saya gitu. Kan nggak jelas kan, ya Allah ngasihnya cuma dekatkan doang gitu, tapi nggak dijadiin gitu. Tapi coba kalau Mbak Reni tuh berdoanya, ya Allah jadikanlah, segerakanlah saya menikah, misalnya gitu. Terus kalau misalnya buat kita nih yang kuliah, kalau misalnya kita cuma doa, ya Allah semoga saya diberi kesempatan untuk segera menyelesaikan kuliah saya, pendidikan saya. Tapi kalau misalnya kita nggak usaha, kita nggak ada niat buat nyebar proposal, kita nggak ada niat buat melakukan penelitian, ya itu akan sama aja gitu. Kita nggak akan selesai gitu kuliahnya. Jadi balik lagi, kita doa, tapi kita juga harus usaha biar doa kita tuh bisa kewujud gitu, Mbak Reni. Benar. Oke, baik. Mbak Fani yang sangat luar biasa memberikan materi kepada kita dan inspirasi buat kita semua yang ada di sini. Oke, kita beralih kepada narasumber berikutnya yang tak kalah menarik untuk nge-share ke kita gimana pengalamannya dan juga tentang doa berbisnis. Oke, kita sebelumnya tentang doa berbisnis ya. Jadi di sini pasti pebisnis biasanya doanya berbeda-beda ya. Jadi untuk Mbak Eka sendiri tuh bagaimana? Kalau gini ya, jadi kalau pebisnis itu faham mangsa tuh dari karyawan, kerja, mengelola modal orang, lalu mengelola modal sendiri. Itu doa betul-betul real, yang betul-betul saya tulis dalam selembar kertas. Dan bahkan apa yang saya inginkan, saya urai menjadi pecahan-pecahan yang bisa dilihat. Nah, jadi misalnya nih, saya atau Mbak Reni ingin bahagia dalam dunia ini, saya belak-belakan aja ya, bahagia dalam dunia. Nah, bahagia dalam dunia ini parameternya apa sih? Nah, ya seperti kecukupan ekonomi, terus keluarga yang bahagia, ataupun keluarga yang harmonis, itu. Terus apa sih kecukupan ekonomi itu? Saya pecah lagi, punya rumah sendiri, punya mobil yang bagus, punya motor. Nah, terus hobinya tuh bisa tersalurkan gitu. Nah, itu betul-betul saya tulis dalam selembar kertas. Seperti itu, Mbak. Terus saya bawa tuh, saya ajukan kepada Yang Maha Kuasa ataupun kepada Tuhan, ya. Pada waktu-waktu tertentu seperti sholat malam. Terus saya benar-benar meminta, saya benar-benar ajukan tuh betul-betul. Saya tuh doanya yang jelas aja ya, yang pasti aja. Saya ingin minta mobil yang bagus nih. Saya belak-belakan aja nih. Nah, terus saya pengen mobilnya tuh merek yang bagus. Nah,
ataupun minta jodoh yang ganteng gitu. Boleh juga, boleh. Ya kan? Jadi memang doanya agak sedikit berbeda ya, barangkali. Saya hanya ingin memberikan gambaran saja bahwa untuk mencapai tanda kutip bahagia yang diurai menjadi rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Ini bisa ditempuh dengan 2 cara. Yakni usaha dan kerja. Kalau misalnya dia kayak memilih kerja yang jelas untuk mencapai keinginan, punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, itu kan tentu butuh kayak butuh Usaha ya. butuh penghasilan yang besar. Oke. Itu pun terkadang tidak sampai ke mereka hanya yang bisa mengandai-andai saja gitu. Tetapi tidak ada langkah yang nyata, itu hanya sampai di situ saja gitu loh, Mbak. Tidak akan pernah bisa sampai ke tangan kita. Usaha ya, kalau usaha so pasti ada beberapa hal yang diperhatikan di modal maupun peluangnya. Itu harus benar-benar dikupas secara matang. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Bagus sekali ya, sangat bermanfaat buat kita juga. Gimana? Makasih untuk sharing hari ini. Dan oke, sebelum kita berlanjut kepada narasumber yang berikutnya, kita ada sedikit break dulu ya. Oke. Halo guys, siang-siang gini enaknya minum yang seger-seger ya. Aku punya jawabannya loh. Teh pucuk harum, minuman yang dibuat dengan teh pucuk pilihan dan diproduksi dengan aroma jasmin untuk menciptakan aroma-aroma yang terbaik. Teh pucuk ini juga memiliki rasa manis yang sangat pas di lidah Indonesia. Tentunya tidak terlalu manis. Produk teh ini juga memiliki kemasan yang sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Minuman ini juga bisa tahan 1 tahun loh. Yuk kita minum bareng. Itu tempat terbaik untuk lari jauh dari bising bumi dan kepala. Tempat terbaik untuk duduk diam dan menyusun rencana bahagia hidup. Oke, hanya pulau-pulau kecil di negeri ini. Tapi percayalah, Kay akan memberikan hal-hal besar yang tidak kalian temukan di tempat lain. Kay adalah ibu, tempat pulang dan tempat tubuh menerima hangatnya sebuah pelukan serta makna dari rindu yang sudah terbayang. Kay jadi tempat terbaik untuk memijak kembali sejarah dan mengenang kentalnya petuah leluhur. Adat yang mengakar dan dipegang teguh ada di sini. Dan lahir besar di Kay, secukup bikin beta bangga. Kita kembali lagi di Talk with Us dengan narasumber berikutnya ada Mbak Diana. Baik pendengar, Anda bisa saja langsung bergabung di layanan telepon di 58033. Anda bisa sharing langsung dan kita bisa berbagi di siang hari ini. Dan tema kita hari ini, doa harus jelas, usaha harus nyata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Diana. Selamat siang Mbak Reni. Apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Reni. Baik ya, Alhamdulillah. Oke, dari iklan yang tadi saya lihat nih, sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali ya. Pantainya, siapa tahu kita sekali-sekali bisa
main-main ke sana, berlibur ke sana ya, insya Allah. Oke, itu boleh tahu di mana ya Mbak, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini? Jadi Mbak Reni, itu namanya Pantai Kei Island. Letaknya ada di Kei, Maluku Tenggara. Jadi pantai itu sangat eksotis Mbak Reni karena ombaknya sangat teduh dan juga pasir putihnya sangat halus. Selain itu di sana juga banyak burung-burung. Tetapi sekarang-sekarang ini udah jarang soalnya banyak wisatawan yang menembak burung tersebut Mbak Reni. Jadi begitu. Padahal sayang sekali ya kalau ditembak kayak gitu, padahal kan harus biar ya gimana ya, lebih bagus lagi gitu. Iya Mbak Reni, betul. Oke Mbak Diana, kita masuk saja kepada materinya ya. Iya Mbak Reni. Suaranya, suaramu kecil. Oke, udah jelas belum? Kenapa ya di aku kok kecil ya, bener? Kurang keras nggak? Enggak, maksudnya di aku tuh dengernya kecil banget, sumpah gak ada suara gitu. Volumenya mungkin. Apa ya, apa yang salah nih? Udahlah, nggak apa-apa lah. Udah, biarin aja. Oke, Mbak Diana, kita masuk kepada materi kita, dan makasih tadi udah jelasin tentang pantai itu ya. Oke, sekarang kita masuk, Mbak Diana tinggal melanjutkan tema-tema kita yang apa sih tadi maksudnya? Bentar. Oke, Mbak Diana, langsung saja. Ya, jadi berkaitan dengan temanya, doa harus jelas, usaha harus nyata. Jadi di sini bisa ditambah dengan iman dan takwa, jadinya duit. Doa, usaha, iman, dan takwa. Jika berdoa belum diberi oleh Tuhan, berarti Allah sedang menguji. Apa benar ia beriman kepadaku? Jangan-jangan nanti malah pergi ke pohon beringin minta di sana. Jadi semuanya dipikir dulu. Apa benar yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, apa semuanya sudah halal? Cara yang kita gunakan untuk mendapatkan itu sudah benar atau belum? Nah, jadi berdoa itu penting. Usaha juga harus. Doa tersebut fungsinya untuk mempermudah usaha. Seperti contohnya, ketika orang sedang mencari jodoh, kalau dia hanya diam saja pasti nggak ketemu ya. Jadi harus dicari dan juga berdoa. Nah, doanya ini ada, yaitu Robi habli zaujan solehan. Artinya, tolong hibahkanlah kepada hamba jodoh yang soleh. Misalnya lagi, kalau kita sedang bekerja, minta untuk naik pangkat. Doanya ada di Quran Surat Ali Imran, ayat 26-27. Misalnya lagi, kita kan mahasiswa, pastinya kita pengen IPK kita itu naik terus, kalau enggak ya, pokoknya di atas 3,5 gitu ya. Jadinya kita harus belajar yang rajin. Begitu. Begitu Mbak Reni, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diana yang udah jadi ngasih inspirasi buat kita hari ini, dan kita lanjut ke pemateri dan kita lanjut ke narasumber kita berikutnya. Oke, di sini ada Mbak Tisa Puspita Kalisa Widyaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisa. Halo, Mbak Tisa. Iya, waalaikumsalam Mbak Reni. Oke, gimana kabarnya Mbak? Baik Mbak Reni. Mbak Reni sendiri gimana kabarnya? Hari ini alhamdulillah baik Mbak Tisa. Semangat sekali ya Anda hari ini. Oke Mbak Tisa,
Langsung saja kita sapa pendapat enggak, Deng. Oke, Mbak Tisa, silakan melanjutkan. Ya, menurut saya kebahagiaan itu tidak tergantung pada urusan duniawi saja. Karena ada satu ayat yang mengatakan, ayat ini dari Quran surat Al-Isra ayat 18 yang berisi tentang barang siapa yang mendekati kehidupan sementara di dunia ini, kami akan berikan juga sekarang berapa saja yang kami kehendaki dan kepada siapa saja yang kami sukai. Baik. Kemudian kami sediakan neraka yang akan membakarnya sebagai orang yang nista dan terbuang. Lalu ada lagi kutipan Quran surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, dan ketahuilah bahwa harta bendamu dan anakmu itu hanyalah sebagai suatu cobaan saja. Sementara pada sisi Allah ada pahala yang amat besar. Jadi, begitu kalau kita menghendaki duniawi, maka Allah akan berikan sekarang juga dan berapa saja. Tetapi, kelak akan disediakan pula neraka yang membakarnya dan dia akan terbuang seperti orang nista. Itu kalau bahagia menurut duniawinya saja ya. Jadi, kebahagiaan menurut saya pribadi adalah kebahagiaan di antara keluarga yang terdapat keserasian yang ayem, tentrem, ya sama seperti sakinah, mawaddah, warohmah gitu Mbak Reni. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tisa. Menginspirasikan sekali ya. Oke, kita lanjutkan saya kembalikan ke saya yang satunya yang akan memandu acara selanjutnya. Ada Mbak Wenda Priscilia Luciana. Selamat siang, Mbak. Halo, Mbak Wenda. Selamat siang. Oke, saya kembalikan untuk Mbak Wenda ya. Oke, terima kasih Mbak Leni. Bertugas. Oke, terima kasih. Sahabat. Oke, baik. Kembali lagi Putri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Wenda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Wenda sendiri bagaimana kabarnya? Sangat luar biasa baik. Oke, baik. Kita lanjut saja. April, kalau disuruh memilih ini, sebenarnya lebih memilih kaya bahagia atau miskin sengsara? Ya, Kak Wenda. Jadi saya juga sepakat bahwa bahagia itu bukan hanya urusan duniawi aja, kayak misalnya harta benda di dunia gitu. Tapi kalau saya sendiri itu lebih kepada gimana sih kita menyikapi apa yang ada. Bahkan kalau misalnya ada masalah nih, misalnya masalah keluarga yang kurang harmonis, atau rezeki kita yang seret. Nah, gimana sih kita menyikapinya? Apakah kita bisa menjalaninya dengan enak? Apakah kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa? Nah, itu juga udah bahagia. Jadi hanya konteks yang di depan tadi yang saya sampaikan, bahwa bahagia pada keinginan. Kita ini ingin apa sih? Nah, terus kita perjelas untuk mendekatkan pada kenyataannya itu. Nah, jadi di situ kalau dalam bahagia seperti yang disampaikan Kak Tisa tadi, saya sangat sepakat. Terus apa yang disampaikan Kak Diana tentang doa, saya juga sangat sepakat sekali.
kalau minta jodoh atau barangkali doa ingin anak yang soleh, itu kan sudah kita ketahui bersama doanya itu seperti apa ya. Tapi yang lebih ingin saya tekankan lagi adalah pada bagaimana cara kita untuk merealisasikannya. Langkah-langkahnya itu ya harus jelas. Misalnya kita punya anak ya jelas dong ingin anak kita soleh. Nah, terus caranya gimana? Ya harus diajari ngaji, disekolahkan di sekolah yang pendidikannya bagus, dan sebagainya. Jadi langkah-langkahnya juga harus selaras, bapak ibunya juga harus memberi contoh, Kak Wenda. Jadi kan itu akan selaras kan. Kadang-kadang kan ada ya nih Kak Wenda yang ingin anaknya soleh, tapi bapak ibunya malah bertengkar di depan anak-anak. Terus kata-katanya itu yang kurang pas gitu loh buat anak-anak. Dia nggak mau memberi contoh, bahkan untuk anak mereka sendiri gitu loh. Jadi itu kadang-kadang yang kurang pas. Mungkin itu aja Kak Wenda, terima kasih. Sangat bagus sekali ya pemaparannya. Terima kasih Mbak April. Baik, sama-sama. Sebelum ke acara selanjutnya, mari kita saksikan jeda iklan berikut ini. Dulu ya, pas aku jalan-jalan, sering banget aku nggak pede. Karena ada orang di samping aku bilang aku bau. Untungnya, aku ada teman yang nyaranin aku pakai es guling hijab. Hasilnya, orang-orang di samping aku pada nempel ke aku, dan aku makin pede dalam jalani hari. Mau coba? Nih. Discover the unseen world of Jakarta. A vibrant community that cherishes life in a myriad of interesting ways. Centuries of multicultural togetherness. From the tranquil seaside, fresh, exhilarating, and the mangrove forest, a nearby weekend getaway for families. The exciting waterfront and its variety of amusement. The yacht harbor, 2 international expos. The National Theme Park. Jakarta still has the charm that fascinated travelers and traders since hundreds of years ago. Even in the Thousand Islands in the Jakarta Bay. Old strongholds. Museums feature histories of evolution and culture. Then, the old city hall brings together history and today. The today of a multicultural society that embraces song and dance and drama. Oke, baik pendengar masih Oke, baik pendengar, kembali lagi bersama kami di acara Talk with Us bersama bintang tamu kita pada sore hari ini. Anda bisa bergabung juga di layanan telepon kami di 580-333. Mari kita mulai saja. Halo, selamat sore. Mbak Fani. Halo, selamat sore Mbak Linda. Nah, Mbak Fani, sebelum kita bahas tentang tema nih, saya penasaran sekali dengan iklan yang sempat kita beri tadi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit?
Oh, kalau kita liburan ke Jakarta, kemana sih gitu? Paling mentok di mall gitu. Tapi tenang aja gitu. Di Jakarta tuh banyak kok tempat wisatanya gitu. Misalnya kita bisa ke Museum Nasional di Jakarta Pusat kah? Ya, Museum Nasional di Jakarta Pusat. Terus di Jakarta juga ada Kotu. Kotu itu kota tua gitu. Biasanya rame tuh di malam minggu kota tua. Soalnya biasa buat hangout anak muda. Terus ada banyak gitu kayak nggak di Jakarta juga ada hutan mangrove gitu kan. Pasti banyak orang yang nggak tahu gitu kalau di Jakarta juga punya hutan mangrove gitu. Hutan mangrove ini ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Itu tempatnya di Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Hutan mangrove ini tuh Instagramable banget gitu, yang sering dicari sama anak-anak muda gitu, soalnya spotnya tuh bagus gitu, terus masih terjaga gitu, bersih juga di situ. Jadi kita tuh di Jakarta tuh punya banyak tempat wisata loh, jadi nggak mentok kita cuma main ke mall doang gitu Mbak Wenda. Oh begitu. Tahu ternyata di Jakarta juga ada pohon mangrove ya. Wah sangat bagus sekali kalau bisa berwisata. Iya betul. Iya. Oke, baik. Kita langsung saja kembali ke materi kita. Bagaimana pendapat Mbak Fani tema kita pada sore hari ini? Tema kita sore hari ini kan bagus ya, luar biasa. Doa. Temanya itu bentar ya. Tema kita hari ini bagus banget ya. Tema kita hari ini bagus. Doa harus jelas, usaha harus nyata. Gini Mbak Wenda, doa itu kan harus bersyarat dan beretika ya. Jadi doa tuh punya syarat sama etika gitu. Terus gimana nih etika dan syarat doa supaya doa kita tuh dikabulin sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Soalnya kan kita tahu kan Tuhan ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, gimana sih caranya biar doa kita itu terkabul gitu sama Tuhan? Caranya itu mulai dengan usaha kecil gitu. Kayak misalnya kita berdoa ingin jadi pebisnis yang sukses gitu. Jadi kita tuh harus mulai merintis usaha itu dari hal yang kecil gitu, merintis dari awal gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita punya kegagalan nih, kita dapat kegagalan dalam bisnis atau usaha yang lagi kita jalanin itu, kita tahu gitu, kita ngerti letak kesalahan kita tuh di mana gitu. Jadi bisa dijadiin bahan pelajaran juga gitu. Tapi beda rasanya kalau misalnya kita kerja sama orang lain atau kita join kerja sama orang lain, kan gimana ya, kita nggak ngerti nih gimana susahnya gitu, kita nggak banyak ngambil pelajaran gitu dari kesalahannya. Terus kalau misalnya kita join usaha nih bareng orang-orang, misalnya bareng teman-teman kita nih, ya namanya manusiawi ya gitu kan, pasti kalau misalnya join kayak gitu, nanti hasilnya pasti kan rebutan gitu kan, pingin ada yang menang sendiri lah, inilah gitu, kecemburuan sosial lah gitu. Padahal nih kalau misalnya kita bisa berpikir lebih luas, uang itu bukan segala-galanya gitu. Dengan usaha misalnya kita join bareng teman atau bareng orang lain, kita tuh bisa dapat relasi lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau berpikir lebih luas, banyak sih manfaatnya gitu Mbak Wenda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Filosofinya sangat dalam sekali ya dengan tema doa harus jelas, usaha harus nyata. Terima kasih Mbak Fani untuk pemaparannya hari ini. Iya, sama-sama Mbak Wenda. Kita selanjutnya. Mbak Eka. Ya,
Halo Mbak Wenda. Baik Kak, melanjutkan dari tema kita sebelumnya. Tema kita hari ini kan doa harus jelas, usaha harus nyata ya. Nah, jadi doa itu apakah tempatnya yang mujarab atau memang orangnya? Baik, jadi seperti ini ya Mbak. Kalau tadi kan sudah dijelaskan kan, sudah disampaikan bahwa doa itu proposal. Pada dasarnya memang doa itu proposal seperti itu. Wah, ini jadi teringat ya peribahasa. Man proposes, good disposes. Nah, gitu. Lalu begini, ya ini sekedar untuk wawasan aja ya, Mbak, untuk menambah wawasan kita. Bahwasanya ada yang mempercayai bahwa kita sedang berada di suatu tempat nih yang kita belum pernah datang ke tempat itu. Maka dari itu berdoalah di tempat ibadah yang benar-benar belum kayak belum ditempatin gitu loh Mbak ya. Belum kita tempatin untuk ibadah gitu. Dan nyatanya pun beberapa orang sudah berhasil. Dan contohnya Mbak Wenda sendiri, usahanya udah di mana-mana. Amin. Amin. Nah, maka dari situ berdoalah di tempat yang baru. Kemudian ini juga menambah wawasan bagi kita ya. Di negara-negara lain maupun di tempat-tempat ibadah yang hanya dihadiri oleh sedikit umatnya. Seperti negara kalau tidak salah Finlandia. Masyarakatnya itu sejahtera, lingkungan hidupnya bersih, korupsi nyaris tidak terdengar di sana, Mbak. Terus lalu lintasnya pun kayak tertib gitu loh, nggak kayak punya kita gitu, kayak Indonesia. Adul ya, nggak juga sih. Bukan menjelek-jelekan, tapi itu nyatanya gitu. Nggak negara lain, negara besar nih. Ini saya pengalaman ya, waktu ada orang asing. Saya tanyain, Bapak nih agamanya apa sih? Terus bapaknya jawab, Bapak tuh nggak punya agama. Namun dia mendasarkan diri pada individu, pada logika. Ya kan, tetapi hidupnya juga sejahtera. Nah, itulah yang mendasarkan. Itulah mengenai doa. Dari agama masing-masing. Ya, terus bagaimana sih pendapat narasumber lain tentang keagamaan ini? Baik, terima kasih, Mbak. Oke. Wah, bagus sekali ya, Mbak Eka. Terima kasih, Mbak Eka. Sama-sama, Mbak. Oke, baik. Mari kita beralih ke narasumber kita selanjutnya bersama Mbak Diana. Halo, selamat sore Mbak Diana. Selamat sore Mbak Wenda. Baik, apa kabar Mbak Diana? Alhamdulillah baik Mbak Wenda. Mbak Diana, melanjutkan dari tema nih ya yang kita bahas tadi. Tadi Mbak Diana bertanya nih, nah silakan dilanjutkan. Iya, jadi berkaitan dengan tempat untuk berdoa ya. Jadi pada saat kita akan berdoa, tidak semata-mata langsung berdoa meminta yang kita inginkan. Berdoa memang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tetapi alangkah baiknya jika kita melakukan adab-adabnya terlebih dahulu. Seperti misalnya di dalam kepercayaan agama Islam, kita harus berwudu terlebih dahulu, menghadap kiblat, dan juga misalnya membaca ayat-ayat yang kita mengerti. Memang Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan paham bahasa manusia apapun itu. Tetapi kita juga harus mengetahui maknanya doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan itu apa. Dan juga tadi menyambung pada pendapatnya Mbak Eka tadi, kenapa negara-negara maju atau misalnya juga negara Finlandia
orang-orangnya di sana sejahtera, negaranya sejahtera. Padahal orang-orangnya hanya berdasarkan pada logika. Tetapi di sini, doa ini di samping berhadapan dengan Tuhan, juga berfungsi sebagai stimulan atau menstimulus diri kita. Saya berdoa, maka saya akan berusaha. Tetapi jika orang yang berdasarkan pada logika, mungkin ada yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi stimulannya lahir dari keyakinan. Kalau saya usaha ini, saya pasti bisa akan berhasil. Begitu Mbak Wenda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Mbak Wenda. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber kita selanjutnya, kita akan break sebentar dengan menyaksikan iklan berikut. Sabun susui. Sabun susui ini bisa memperlemakkan kulit dan menghilangkan bekas jerawat. Oke, itu aja dari sabun susui. Angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river dried up, you came to rain and flood. Angels sent from above. I feel it coursing through my blood. Life is a dream, your love's about to make the stars come out. Drink from me, drink from me. Pour on a symphony. Low, 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 low. Kembali lagi bersama kami di acara Talk With Us. Selanjutnya sudah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini ada Mbak Tisa. Halo Mbak Tisa, selamat sore.
Ya, selamat sore Mbak Winda. Oke, Mbak Tisa, melanjutkan tema yang kita bahas hari ini. Bagaimana pendapat Mbak Tisa? Baik, mulai Tis. Ya. Baik, kembali lagi bersama kami di acara Talk with Us. Dan di sini sudah hadir bersama kita narasumber kita. Halo Mbak Tisa. Halo Mbak Winda. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Winda. Kita lanjut ke tema kita pada hari ini. Saya ingin menanyakan sedikit tentang iklan yang sempat kita break sebentar. Mungkin bisa dijelaskan mungkin? Ya, tadi itu adalah Candi Bumi Ayu, yang merupakan salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di pesisir Sungai Lematang, di hilir Desa Siku, sebagai desa paling hilir, Kecamatan Rembang, Dangku. Itu masih termasuk dalam kawasan Kabupaten Muara Enim. Tepatnya, Candi Bumi Ayu terletak di daerah Bumi Ayu, Tanah Abang Selatan, Mbak Winda. Oke. Wah, tadi dari iklan tersebut saya lihat ya bagus sekali lah. Mungkin sekali-sekali kita mungkin bisa jalan-jalan ke sana mungkin ya. Oke, baik. Mbak Tisa, lanjut ke materi tema kita pada hari ini. Mungkin bisa dijelaskan sendiri pendapat Mbak Tisa mengenai tema kita pada hari ini. Ya, menurut pendapat saya pribadi tentang tema kita hari ini yaitu doa harus jelas, usaha harus nyata. Menurut saya tertarik pada masalah kalau berhasil itu doanya, atau orangnya, atau tempatnya. Itu sebenarnya memang kesatuan, tapi saya lebih pada ke orangnya sih, Kak Wenda. Oke. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Tuhan adalah sang pemberi segala. Katakanlah seperti seorang anak pada bapaknya, atau kita kepada bos kita. Kalau kita dekat dengan bos kita patuh, kita melaksanakan perintah bos, kita meminta sesuatu pun akan mudah. Bahkan, kadang tanpa kita meminta pun, bos tahu kebutuhan kita pun langsung dikasih gitu loh. Sama halnya dengan hubungan kita dengan pencipta. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita tidak tahu diri gitu loh. Misalnya dalam agama Islam, ada azan zuhur, tetapi kita cuek saja. Kita bodoh amat. Lalu setelah ada qomat, kita masih, nanti dulu pikirnya masih ada waktu gitu kan. Kita cuek. Nah, tanpa kita sadari itu terjadi terus-menerus dan berlarut-larut gitu. Dan sangat sering. Padahal real boss kita itu kalau kita tarik dari ketuhanan yang maha memberi, real boss kita tuh Tuhan, Allah gitu ya kan. Iya. Pada saat kita banyak rezeki, keluarga, bahagia, lancar-lancar saja, itu mungkin tidak terlalu masalah. Tapi begitu kena masalah sedikit, kita menghadap ke bos. Karena biasanya kalau jatuh terpuruk, pasti larinya ke Tuhan. Kalau Tuhan bisa menjawab, mungkin Tuhan bakal berkata, kamu itu ngapain? Kamu tak panggil aja nanti-nanti dulu. Sekarang kamu susah, kamu nyari-nyariin saya, gitu. Terus, bentar. Terus, kalau ingin dijabah doanya, kita tuh perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan orang sekitar. Sudahkah kita berbagi? Ini juga yang akan membuat hidup lebih bermakna sebetulnya. Dan kita harus tetap selalu bersyukur. Untuk tempat
berdoa dalam agama Islam itu bisa dilakukan misalnya di masjid. Terus kita harus berpenampilan rapi, berpenampilan baik lah gitu. Terus harus berwudu dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya, tentang doa itu nanti kembali lagi pada diri pribadi masing-masing. Gitu Kak Wenda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tisa untuk penjelasannya ya, sangat bagus sekali. Iya, sama-sama. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan ke acara berikutnya. Ke host berikutnya, langsung saja Erik Praditya, silakan. Selamat sore, masih bersama dengan acara Talk with Us. Selamat sore, saya Erik Praditya sebagai host ketiga, dan baik kita lanjut saja dengan narasumber selanjutnya dengan Mbak Aprilia. Selamat sore Mbak Aprilia. Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Erik sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi langsung ke tema aja ya. Jadi bagaimana menurut Mbak April jika doa sudah jelas dan usaha juga sudah dilakukan, tapi kenyataannya belum tercapai? Silakan Mbak April menjawab. Oke, baik. Jadi seperti ini ya Kak Erik. Tema kita hari ini kan doa harus jelas, usaha harus nyata. Nah, ini tuh cocok banget kan buat para pengusaha-pengusaha atau enggak buat para mahasiswa yang kepingin jadi entrepreneur muda seperti itu. Nah, jadi tapi menurut saya sebetulnya itu nggak cukup hanya dengan doa dan usaha aja. Bahwa Allah akan mengabulkan permintaan seseorang jika dia juga rajin sholat dan juga sabar. Kemudian perlu ditegaskan lagi ya Kak Erik bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi seperti itu Kak Erik. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya dengan Mbak Fani Angelika. Selamat sore Mbak Fani. Selamat sore Mbak Fani. Selamat sore Kak Erik. Ya, masih dengan acara kita Talk with Us. Kabar Mbak Fani sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Kak Erik. Kak Erik sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi masih dengan tema kita ya, doa harus, usaha harus nyata. Menurut Mbak Fani sendiri, bagaimana kaitannya tema kita dengan menghadapi masalah yang terjadi ketika kita sedang berusaha untuk mewujudkan doa, dan ketika kita berusaha itu malah mendapatkan ujian, bahkan mendapatkan azab. Menurut Mbak Fani, bagaimana, dipersilakan? Ya, jadi ketika kita menemui masalah, tersentuh masalah atau apalah yang terjadi, itu yang pertama yang harus kita lakuin adalah balik ke diri kita masing-masing gitu. Kita introspeksi sama diri kita sendiri. Kita kaji, kita kupas itu sebenarnya ujian apa azab gitu. Azab kan kalau misalnya azab kan hukuman, kita nggak tahu, itu balik ke diri kita masing-masing. Kita yang tahu itu azab atau ujian. Tapi kalau misalnya itu ujian kan, kita orangnya udah lempeng-lempeng aja, kita udah baik-baik aja. Harusnya kalau misalnya kita dapat ujian tuh, kita harus senang gitu. Soalnya kan ujian itu kayak kenaikan kelas gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kalau misalnya azab gitu, kalau azab itu kan berarti ya kita orangnya udah nggak karu-karuan banget, kita udah nggak jelas gitu. Hubungan sama orang tua kita juga udah jelek gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah taubat gitu.
Tapi balik lagi, entah itu ujian atau azab harus kita barengin sama doa gitu. Jadi apapun itu, entah itu ujian atau azab, kita harus tetap berdoa gitu dan minta solusi tentunya. Pasti kan kita waktu mencari solusi itu kan punya beberapa stok solusi gitu kan. Jadi kita juga sambil milih-milih nih solusi mana sih yang tepat buat menyelesaikan masalah kita gitu. Kalau misalnya di dunia bisnis sih kita cari yang paling murah tapi yang untungnya paling banyak gitu. Selain bentar di-cut. Kemudian juga kalau kita lagi menghadapi ujian atau azab, kita harus fokus gitu, fokus bertaubat gitu, fokus bersyukur dan fokus membantu sesama gitu. Kalau saya sih saya tambahin sama ya, bagi kita atau gimana kita nodail gitu Kak Eri. Terima kasih Kak Eri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Sebelum kita berlanjut ke narasumber selanjutnya, kita iklan dulu. Komersial break. Teman, buat kalian pencinta mie instan, di sini saya akan merekomendasikan Indomie goreng Aceh. Indomie goreng Aceh ini dibuat dengan rempah-rempah khas Aceh dan tekstur mie ini begitu tebal. Buat kalian pencinta mie instan dan suka pedas, ayo coba segera. Sore, Kak Erik. Ngomong-ngomong, tadi iklannya dari wilayah Mbak Eka ya? Oh iya, benar sekali. Jadi iklan ini memperlihatkan keindahan alam, khususnya di Provinsi Papua Barat. Nah, jadi di sana memperlihatkan beberapa tempat wisata seperti di daerah Sorong, ada Pulau Piainemo, Raja Ampat, Teluk Cendrawasih, Pulau Matan, juga di Manokwari. Ada pula Mansinam, Danau Sentani, dan Pantai Pasir Putih. Juga iklan tersebut memperlihatkan beberapa tarian khas dari Papua Barat. Seperti itu.
Udah. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Oke. Apakah memang doa itu harus jelas dan usaha harus nyata, kemudian kita imbangi dengan kesabaran yang baik, walau sebenarnya itu agak sulit ya. Bagaimana Mbak Eka? Ya. Silakan Mbak Eka. Benar sekali. Jadi kita nih ya sebagai orang yang beriman, tentunya kita mendasarkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, terutama meminta atau berdoa itu dengan cara yang sungguh-sungguh kepada Yang Maha Kuasa. Akan tetapi di sini harus diimbangi dengan usaha-usaha pun yang jelas. Seperti itu. Nah, kalau hanya doa saja, tidak ada upaya yang kita lakukan, juga akan sama aja. Nah, manakala ada pepatah mengatakan, takdir itu bisa diubah manakala kita ada upaya. Toh nantinya rezeki yang akan mengikuti dan berselang dengan ikhtiar. Jadi kita tidak boleh mengeluh dan harus berusaha semaksimal mungkin. Intinya dengan cara menjalankan silaturahmi kepada Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa sih? Dengan cara seperti sholat malam, sholat wajibnya, terus kayak bersedekah seperti itu. Nah, setelah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, ya selebihnya kita kan harus pasrah kan, sebagai manusia tuh harus pasrah saja kepada Yang Maha Kuasa. Toh nantinya hasil yang akan menentukan kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih, Kak Erik. Udah, Erik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka. Baik, lanjut lagi dengan narasumber lainnya, dengan Mbak Diana. Selamat sore Mbak Diana. Selamat sore. Mbak Diana, katanya banyak orang ya yang harus memiliki impian itu, harus memiliki impian yang kuat untuk meraihnya. Ya mungkin impian itu nggak tercapai untuk saat ini. Mungkin belum dapat takdirnya mungkin. Tapi bagaimana menurut Mbak Diana sendiri pendapatnya? Silakan Mbak Diana. Ya, jadi tanpa impian, tanpa tujuan, tanpa cita-cita itu rasanya seperti tidak ada artinya. Kita berusaha seperti pergi tanpa tujuan. Nah, tujuannya itu disampaikan dengan doa. Bahkan dalam contoh ekstrimnya, saya selalu membuat proposal. Saya tulis, saya gambar, kemudian saya tempel. Kemudian baru diakhiri dengan sabar dan tawakal. Kedua hal tersebut perlu dilakukan dan harus. Jangan sampai belum apa-apa sudah tawakal, sudah berserah. Tetapi usaha-usaha realnya juga harus tetap dilaksanakan dengan tanpa dinodai dengan hal-hal yang negatif. Baru hasilnya kita nikmati kepada Yang Maha Kuasa, nanti yang terbaik akan datang kepada kita. Ya, jadi begitu aja Kak Erik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diana. Kita lanjut lagi ke Mbak Tisa. Baik, pendengar, masih dengan acara Talk with Us. Dengan tema hari ini, doa harus jelas, usaha harus nyata. Selamat sore Mbak Tisa. Bagaimana cara membedakan keinginan keduniaan dengan keinginan yang bermanfaat? Seperti keinginan memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki kendaraan ataupun perhiasan, dan bagaimana cara meminimalisir suatu keinginan itu agar menjadi keinginan yang bermanfaat. Baik, Mbak Tisa, silakan. Ya, jadi tentunya pada saat kita berdoa atau meminta sesuatu, itu kan ada tujuannya. Misal seperti kita pengen punya mobil yang bagus, itu tuh tujuannya buat apa sih? Kita punya mobil, pengen punya mobil itu, gitu. Misal kita tujuannya pengen supaya kalau ada tetangga yang
butuh pertolongan, kita bisa nolongin pakai mobil kita itu. Lalu, kalau kita pengen usaha sukses, dengan tujuan agar bisa bersedekah, misalnya bisa menyumbang untuk sesama, dan saya kira prosesnya yang perlu digarisbawahi. Proses mencari keduniawian ini yang harus dicermati bahwa kalau kita melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut dengan cara sikut kanan, sikut kiri, itu tentunya hal yang tidak baik dan bakal ada ancaman di akhirat kelak gitu. Jadi saya sepakat kalau nanti misalnya meminta doa itu harus bermanfaat juga untuk orang lain. Baik, cukup sampai di sini saja ya untuk para pendengar. Terima kasih untuk Mbak April, Mbak Fani, Mbak Eka, Mbak Diana, dan Mbak Tisa, dan juga host pertama kita yang sebelumnya dan host kedua kita yang sebelumnya, Mbak Reni dan Mbak Wenda, juga terima kasih. Saya wakilkan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih untuk para pendengar semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan semoga kita bisa bertemu di lain hari. Terima kasih.